Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas prinsip pertelevisian di mata kuliah dasar telekomunikasi. Televisi merupakan salah satu media komunikasi yang bersifat broadcast, ya sudah dibahas di awal, artinya satu arah yang mengarah dari sumber ke penerima. Tidak ada hubungan timbal balik. Pada kesempatan kita kali ini di pertelevisian ada beberapa pokok bahasan, ya, diantaranya adalah bandwidth dan pengertian kanal TV, kemudian pemancar TV, penerima TV, dan TV warna. Ini merupakan konsep materi pertelevisian yang terdahulu. Nah, dari konsep dasar ini sekarang sudah berkembang menjadi berbagai macam teknik-teknik yang teknologi yang lebih maju. Ya, nanti kan ada yang namanya TV digital. Namun kesempatan kita kali ini masih berkerangka di dasar telekomunikasi. Untuk TV digital belum kita bahas. Di sini konsep masih menyampaikan pertelevisian analog. Ya, sinyal TV terdiri atas sinyal video yang lazim disebut sebagai sinyal gambar dan sinyal audio yang merupakan sinyal suara. Jadi audio video itu keunggulan dari televisi, berbeda dengan radio yang hanya menampilkan atau menyampaikan berupa suara. Ya. Bandwidth sinyal video, ya ini bandwidth itu lebar pita, bandwidth sinyal video. Itu sebesar 4,1 MHz. Ya, karena video itu memiliki, jadi nanti kaitannya dengan pixel, ya. Pixel berarti jumlah pixel, kemudian dari pixel itu apa sih? Pixel itu kan ini televisi, kotak televisi begitu. Pixel itu titik-titik. Ya, titik-titik ini berderet. Nah, itu namanya akan menjadi resolusi. Semakin besar pixel berarti resolusinya semakin tinggi. Nah, di pixel ini, ya, di satu titik ini, ya, memuat variasi 65.535 kombinasi warna, ya. Karena ini nanti kaitannya di belakang yaitu red, green, blue. Nah, gabungan itu, ya, red, green, blue. Nah, jadi otomatis untuk menampilkan sebuah gambar, nah, satu frame gambar itu kan video itu kan merupakan deretan dari gambar-gambar, ya. Gambar-gambar ini yang berubah-ubah, ya, berubah terus karena kan bergerak, gambar yang bergerak. Nah, otomatis ini akan menyerap atau harus menampung skala ini, ya, sejumlah ini, ya, dikalikan pixelnya masing-masing dibawa dengan frekuensi berbeda-beda, ya, frekuensi yang berbeda-beda. Artinya sinyal satu gambar ini merupakan spektrumnya atau bandwidth-nya ini sebesar 4,1 MHz. Sementara sinyal audionya itu suara itu kan terbatas. Itu juga terbatas. Hanya frekuensinya itu kisaran di 15 kHz. Atau di bandwidth AM itu
kalau menggunakan audio amplitude modulation ya 2 kali FM, 2 kali frekuensi suaranya ya 15 kHz ini. Ya merupakan di mana jadi apa FM merupakan ya frekuensi ini merupakan 2N FM frekuensi modulasinya. Sinyal sinkronasi dan sinyal warna sehingga semuanya ini sinyal video menggunakan AM vestigial sideband. Ini menggunakan AM modulasinya ya vestigial sideband. Nah, dan audionya ini menggunakan FM, ya, menggunakan modulasi FM. Ini merupakan teknik memodulasikannya ya, itu dari video, kemudian ini modulasi dari audionya. Jadi sehingga total bandwidth-nya gabungan ini total bandwidth adalah dapat ditekan bandwidth itu berarti lebar pita. Misalnya 7 mega 7 MHz itu konsumsinya dari mana ya? Ini ya 4,1 ya. 4,1 ini digunakan untuk videonya. Ya. Sisanya ya sebesar 15 kHz kali 2 untuk FM-nya ya 30%, berkisar 30 kHz. Nah, ini digunakan di area di sini ya. Di sini 30 kHz. Itu ini adalah audio. Nah, jadi ini 7 MHz ini bandwidth ini digunakan oleh satu kanal televisi. Ya, satu kanal maksudnya bukan televisinya ya, tapi satu kanal stasiun pemancar siaran televisi ya, televisi gitu. Frekuensi yang digunakan maaf ini ya, guna menghindari gangguan ya, jenis modulasi pada tersebut tidaklah sama ya. Jadi untuk menghindari gangguan maka ini yang video itu AM vestigial sideband untuk video, kemudian audionya adalah FM. Tidaklah sama ya, dan pemilihan berdasarkan kepada pertimbangan minimalisasi bandwidth. Ya, diusahakan seminim bandwidth-nya itu seminim mungkin. Ya. Bandwidth itu apa? Seperti jalan, ya, lebar jalan. Lebar jalan untuk stasiun katakanlah Gajayana TV, misalnya. Gajayana TV, stasiun Gajayana TV. Nah, ini ya video itu sebesar sekian, kemudian yang di sini adalah audionya. Ya, diusahakan videonya semaksimal mungkin kan? Buat apa ya?
dari sisi mentransmisikan akan lebih efektif. Energi yang digunakan juga lebih efektif. Ya, sama halnya Anda di jalan raya, nanti semakin lebar berarti kan semakin boros. Betul nggak? Semakin boros. Kenapa kereta api itu panjang? Ya karena dia berusaha memampatkan ukurannya. Ya apakah dulu ya kereta api bisa dipikirkan bentuknya lebar begitu ya. Namun menjadi tidak efektif karena arahnya maju ya, arahnya maju seperti ini. Nah, sehingga dipikirkan ya ramping, ramping tetapi panjang, ramping panjang. Kereta api kan ramping panjang, satu jalur itu keluar dalam gerbong-gerbong tersebut. Oke, frekuensi yang digunakan sebagai gelombang pembawa pada komunikasi TV adalah daerah frekuensi VHF, very high frequency, dan UHF, ultra high frequency. Karena jumlah pengguna alokasi frekuensi sangat besar, ya karena banyaknya stasiun-stasiun TV, maka untuk mencapai efisiensi pemakai yang sebaik mungkin perlu dibuat peraturan pemanfaatannya. Ya makanya ada regulasi. Nah, ini adanya regulasi pemerintah. Pemerintah sebagai wasit, pemerintah yang memegang aturan. Ya, ya kita harus izin, kita harus melakukan perizinan penggunaan frekuensi tertentu, khususnya di kanal televisi, dan itu ya berbayar berulang atau setiap tahun harus diperbarui. Sama seperti kita menggunakan safe deposit box ya, yang ada di bank itu, jadi kita menyewa kotak untuk mengamankan barang berharga kita, analoginya seperti itu. Jadi sama seperti kalau di channel televisi ya, misalkan Kejayana TV ya mengamankan frekuensi ini untuk dipakai hanya Gajahnya untuk lokal Malang misalkan begitu ya. Nah, sementara di orang lain ketika mau menduduki atau menduduki di sana ya, nah ini akan disemprit, akan diingatkan oleh pemerintah karena sudah dialokasi ini untuk Gajayana misalnya. Ya, tidak boleh orang lain memakai. Dengan demikian, dengan sistem pertelevisian frekuensi VHF itu antara 30 sampai 300 MHz dibagi atas 1 sampai 12 kanal. Ya, dengan bandwidth video itu 5 MHz optimalnya, kemudian bandwidth audionya 160 MHz, sehingga total bandwidth televisi, ya televisi itu kan audio dan video, nah itu sebesar B video dan B video total menjadi 7 MHz. Ya tentu saja, loh Pak ini kan masih tersisa 2 kan begitu ya, 2 MHz ya. Jadi itu ya sama seperti ada ruang sedikit ya digunakan sebagai pembatas ya, sebagai jangan sampai ketika toleransi dari frekuensi sebelahnya ini kan kanal 1, ini kanal 2. Nah, toleransi kalau siapa tahu di kanal 2 itu nyepleter atau bergeser ke frekuensinya ke sebelah sedikit. Nah, ini mengantisipasi demikian.
itu ada penjelasannya untuk digambarkan di 12 kanal itu seperti ini. Ini kan kanal 1 ya, kanal 1 ini di frekuensi 30 sampai 43 MHz. Kanal 1, 23, 50 dan seterusnya ya. Ini 2AM itu 50 sampai 54. Di kanal 2 54 sampai 61, kanal 3 61 sampai 68, kemudian radio FM 68 sampai 174. Ya, sementara pada kenyataannya kalau kita tuning di radio, ya, radio di rumah itu kan sekitar 8 MHz. Berikutnya di frekuensi 174 sampai dengan 181 itu diduduki oleh kanal 4 dan kanal 5 dan seterusnya. Baik, coba perhatikan bagaimana ilustrasinya ya, ilustrasi tentang bandwidth tadi kita lihat untuk di kanal 9. Kanal 9. Kanal 9 di sini disebutkan 209 sampai dengan 209 sampai dengan 216. Berarti ada 7 MHz ya, rentangnya ini kan 7 MHz. 7 MHz. M-nya besar ya. Mega itu M-nya besar. Nah, yang di dalamnya ada bandwidth-nya video sebesar 5 MHz dan bandwidth-nya audio sebesar 160 kHz. Nah, pada gambar berikut ini ya, gambar berikut akan lebih baik lagi. Ya, seperti ini ya. Ini tadi sudah disebutkan sinyal televisi pada kanal 9 ya, yang rentangnya ini 209 sampai dengan 216. Bandwidth televisinya adalah 7 MHz. Ya. Bandwidth audionya adalah 5 MHz. Bandwidth bandwidth video ya, bandwidth video 5 MHz. Bandwidth audionya sebesar 160 kHz. Ya. Nah, di sini video itu ya, kanal video ini di 210, jadi kan dimulai di 210,25 MHz. Ya, sementara di audionya dimulai 205,75 MHz. Ini frekuensi tengahnya, frekuensi harinya. Nah, seperti ini. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, tidak serta-merta satu di yang itu benar-benar rapat berjejeran begini. Ini audio. Nah, kemudian ini video ya, ini video yang besar ini video. Kemudian ini audio. Ya, bukan seperti itu. Nah, di sini masih ada renggang, masih ada rongga. Ya, begitu pula yang ada di sini ada rongga dan di sini ada rongga. Nah, tujuannya agar tidak saling menginterferensi. Interferensi itu mengganggu satu sama lain. Begitu pula nanti kan di sebelahnya, ya, di kanal 10 seperti ini. Baik, begitu pula yang di bawahnya di kanal 8 ini sinyal audionya ada di sini. Ya.
Oke, kita melanjut ke tentang pemancar televisi. Suatu pemancar televisi terdiri dari bagian audio dan bagian video ya. Tadi sudah jelas di bandwidth yang sudah sudah disebutkan. Nah, ada frekuensinya video, kemudian ada frekuensinya audio. Bagian audio adalah sama dengan pemancar radio, ya. Ya kan kita sempat sudah membahas tentang pemancar radio. Nah, sekarang kita akan membahas yang bagian videonya saja. Umumnya pemancar televisi mempunyai TV kamera. Ya, ini TV kameranya kan tidak hanya satu, hanya beberapa angle, beberapa sudut diambil akhirnya. Sebenarnya ada beberapa kamera. Ya, ada kamera depan, ada kamera samping, kemudian ada kamera di studio yang lain, ya begitu, ataupun sumber-sumber input video yang lain, misalkan dari rekaman, ya, di rekaman masuk ke kamera video amplifier penguat, ya, ini ke penguat dulu, penguat oleh kamera video amplifier. Penguat ini kan dikuatkan dengan sinkron sinyal generator. Jadi penguatan ini dengan menginjek ya, sinkron sinyal generator, penghasil sinyal sinkronitas. Lalu kemudian bagian mixing dan monitoring adalah tahapan membandingkan, memilih terbaik dari beberapa yang dihasilkan sejumlah kamera tersebut. Ya. Jadi misalkan ini pertama bagus yang kamera A, ya. Kemudian karena A ini sudah lama, dampaknya kan monoton kalau di shoot hanya satu sisi saja, ya, akan monoton. Maka diganti di sudut kamera B, C, dan seterusnya. Nah, ini proses mixing. Jadi ini ada kalau di stasiun televisi ada bagian operator untuk mengganti-ganti kamera, ya, maksudnya bukan mengganti kamera, artinya inputnya ini sama seperti selektor, ya. Ini tipe kamera A, kamera B, ini kamera C. Nah, dia seperti selektor gitu, memilih, bisa memilih, ya, memilih mana kamera yang diinginkan untuk ditampilkan, ya. Nah, setelah di mixing, ya, setelah dipilih, ya, setelah dipilih yang terbaik, selanjutnya sinyal video ini diperkuat oleh video amplifier, ya, ini bloknya di sini. Ini video amplifier sebelum diteruskan ke tahap modulasi amplifier. Nah, sudah dikuatkan, kemudian dimodulasikan modulasi amplitudo. Ya, ingat tadi disampaikan bahwa modulasinya video itu modulasi AM vestigial. Nah, untuk memodulasi ini dibutuhkan ada namanya frekuensi kontrol osilator, ya, penghasil osilator yang dikendalikan oleh frekuensi. Nah, di sini setelah itu ditangkap oleh penguat carrier, ya, frekuensi penguat ini dikuatkan, ya, baru dimodulasikan dan melalui modulator amplifier ini, ini diteruskan ke sideband filter. Nah, sideband filter berarti memilih frekuensi sisi saja, tidak semuanya diambil, ya.
hanya satu sisi saja kan, lebarnya misalkan sekian, diambil satu sisi saja, difilter ya, mirip dengan apa, single sideband, jadi hanya satu sisi saja ya. Setelah itu, nah sinkronus sinyal generator mengatur pengiriman sinyal, ya, mengatur pengiriman sinyal sehingga gambar diperoleh penerima benar-benar sama yang dikirimkan. Ini sebenarnya ada feedback, ya, feedback ke sini untuk mengendalikan gambarnya sudah bagus apa belum. Ya. Nah dari sini menbalik sebenarnya ya sama seperti mengendarai sepeda motor atau mobil. Itu kita gas, nah, melaju, bergerak, maju. Nah, tapi kalau begitu kita ada halangan, nah kita mulai mengerem. Nah, sensor kita ini anggapannya di sini ya, sinkron sinyal generator ini ya, bisa menambah, mengurangi, menambah gas, mengganti rem dan sebagainya, mengendalikan. Oke, setelah itu ke saluran transmisi ya, TX line ya, saluran transmisi, kemudian ke antena untuk dipancarkan ya, dipancarkan ke segala arah. Itu untuk pemancar televisi. Berikutnya kita bahas tentang penerima televisi. Ya, gelombang pembawa yang ditangkap oleh antena disaring. Ini gelombang tadi dari pemancar disaring oleh antena, ditangkap, kemudian radio frekuensinya ini dikuatkan, kan masih kecil dari antena ini, kemudian dikuatkan dan selanjutnya di mixing, ya, di mixer. Ini prinsipnya mirip dengan FM, ya, ada namanya lokal osilator. Nah, di sini ya video IF, ya, intermediate frekuensi, hasil dari mixing ini kan mendapatkan video intermediate frekuensi. Nah, dari video intermediate frekuensi ini didapatkan video detektor. Ya, video detektor ini salah satu outputnya menjadi automatic gain control, ya, ya, automatic gain control. Nah, video detektor mendeteksi dan memperkuat sinyal video, selanjutnya diperkuat oleh video amplifier. Ya, video detektor sudah dideteksi, kemudian dikuatkan lagi. Nah, di penguatan ini dilanjutkan ke sensor. Ya, nah ini berupa tabung, ya, TV tabung. TV tabung ini merupakan wujud dari apa? Dari energi listrik menjadi energi menjadi cahaya. Ya, karena di sini ada yang namanya GaN elektron. Ada kalau TV warna nanti di belakang. Ya, itu ada tiga tembakan ya, R, B, B, red, green, blue. Nah, ini menembak bersamaan ke suatu titik. Nah, suatu titik ini ada yang namanya ada mekanisme di sini ada playback ya, playback untuk membalikan tegangan. Nah, kemudian di sini ada magnet yang membelokkan, ya, membelokkan secara vertikal
dan horizontal. Jadi TV itu sebenarnya, TV analog itu, TV tabung itu sebenarnya ya informasinya itu satu persatu dari ujung ini satu, dari piksel pertama, kedua, ketiga, empat. Nah, seterusnya, ya sudah satu baris selesai ke ke baris berikutnya. Nah, mengisi sejumlah titik-titik. Titik-titik ini berupa warna-warna ya. Ya, tembakan RGB tadi campuran. Kalau banyak R-nya, banyak merahnya, tidak ada hijaunya, tidak ada birunya, maka terjadi warna merah. Gitu. Ya, warna yang terjadi warna merah. Nah, ini warna merah. Kenapa? Ya karena banyak R-nya saja. R-nya ini maksimal, green-nya minimal atau nol begitu ya. Green-nya nol. Tidak ada listriknya. Nah, ini warnanya. Warna biru ya seperti itu. Warna biru kehijauan ya berarti ada biru sama hijaunya. Ya. Nah, itu ini namanya raster ya. Raster itu menembak satu persatu sampai selesai, sampai di ujung ini. Sampai di ujung selesai. Nah, sampai selesai. Itu ya nanti tergantung kecepatan rasternya. Kecepatan itu ya itu dalam 1 detik. Cepat sekali. Cerut. Nah, itu untuk satu frame gambar. Nah, sehingga kalau kita kadang melihat siaran televisi atau ditangkap oleh handphone atau apa begitu ya. Nah, gambar televisi ini kan sepertinya rusak, seperti bergaris-garis ya, bergaris-garis. Sepertinya rusak. Nah, itulah yang ditangkap rastering. Rastering televisinya itu karena kecepatan. Karena memang ini tembakannya satu, ya satu digunakan untuk sejumlah banyak ini, misalkan resolusinya katakanlah 1000 kali 400. Nah, bayangkan, berarti berapa? 400.000 tembakan kan? Dalam 400.000 tembakan, tembakan cahaya ya, bukan elektron. Nah, ini tadi video sudah kita bahas. Bagaimana dengan audionya? Ya, audionya masuk ke sini ya, masuk ke apa? Ke inter carrier sound amplifier. Di penguat suara di sini, kemudian dideteksi ya, detektor sound detektor. Sound detektornya ini menghasilkan sinyal suara yang seharusnya. Nah, baru kemudian ke audio amplifier, penguat suara, dan ini speaker. Gambarnya loudspeaker. Baik. Nah, yang bagian blok bawah ini, ya blok bawah ini properti dari televisi tabung. Ya, di sana ada yang namanya damping tube, ya, kemudian ada high voltage amplifier, ya memang ini kan namanya tabung katoda ya, tabung katoda itu kayak seperti prinsipnya neon, lampu neon itu. Ini ada elektroda. Nah, kalau di sini tidak ada yang dibangkitkan, ya ini elektron ini tidak akan bergerak, bergerak menari-nari di ruang gas neon ini. Ya. Adanya tegangan tinggi, ya tegangan tinggi. Nah, ini, makanya kalau di neon itu ada yang namanya balas, semacam trafo untuk menaikkan tegangan khusus untuk lampu neon. Nah, kalau di televisi ada yang bagian di sini.
high voltage amplifier, penguat tegangan tinggi. Ya kalau di reparasi TV kadang misalkan ininya bocor gitu ya, high voltage voltage amplifier, lampu neon ini Anda pegang. Nah, Anda misalkan pegang lampu neon di dekat tabung televisi yang bocor. Nah, lampu neonnya tidak dihubungkan kemana-mana ya. Nah, ini bisa menyala. Nah, ini bisa menyala. Kok bisa? Ya itu. Karena di sini elektronnya ini kemana-mana. Elektronnya itu semua kemana-mana. Tegangan tinggi, jika tegangan tinggi, ya bisa menggerakkan elektron-elektron yang ada di tabung neon ini menjadi menyala, tereksitasi ya. Nah, di sini ada bagian, nah tadi sudah saya sampaikan ada horizontal deflection, kemudian ada vertical deflection. Jadi di sini ada di bagian di sini ya, bagian atas sama bawah itu berarti yang membelokkan atas ke bawah. Dari sini bergeser ke bawahnya, ke kolom ke bawahnya. Tugasnya dari vertical deflection. Tapi untuk yang menggeser ke sebelahnya, menggeser ke kolom-kolom berikutnya, tembakan itu tugasnya dari horizontal deflection. Nah, posisinya di samping, ya, itu semacam kotak ini ya, semacam kotak. Kotak sebenarnya itu lilitan yang melingkar begitu. Ini memudahkan ilustrasi. Ini kotak ini yang horizontal, kemudian yang lain ya, di atasnya ini adalah yang vertikal. Ya, jadi berkas sinar elektron, ya, sinar elektron yang GaN elektron dari GaN elektron RGB tadi, nah ini dibelokkan oleh didefleksi, ya dibelokkan oleh ini vertikal dan horizontal defleksi. Jadi nanti tembakannya ini bisa ke ujung ya, ujung pojok, sebelahnya baru ke bawah, di bawah. Itu seterusnya baru. Sampai terisi penuh dalam satu layar, ya terisi kembali lagi ke depan. Seperti itu untuk mekanisme penerima televisi. Oke, selanjutnya tentang TV warna, ya. TV warna itu merupakan gabungan dari red, green, blue. Ini red, ya. Red, merah, kemudian green dan blue. DB. Kalau nanti Anda suka di web gitu atau mendesain kan pakai flash FF, berarti ini komponen red, ini saya buat ini dulu. Jadi kadang kan kita flash, flash itu menandakan bahwa ada ya argumen merah maksimal F ini F, red, kemudian green, kemudian blue. Ini yang ini. Ya. Ini kalau di kode digitalnya seperti ini. Ya kalau di analog ya sama tegangannya sekian volt, sekian volt dan ini
Artinya apa? FF itu kan 255. FF itu kan 25. Jadi rentangnya dari 00 ya, 01, 10 dan seterusnya, nah, sampai 255 di angka 1 sampai dengan 2. Sorry, angka 0 sampai 2. Jadi totalnya ini ada 256 level. Ya, begitu pula yang green sama ya, dari 0 sampai 255, dari 0 sampai gitu ya. Sehingga ketika misalkan diberi 255, diberi maksimal di sini, angka maksimal di merahnya saja, yang di sini 0, di apa yang hijau, yang biru 0, maka yang didapat warna merah. Nah, ya ini kode ini nomor 6, nah, warna merah. Nah, itu di panjang gelombang 610 mili. Nah, merah itu panjang gelombangnya 600. Ya, biru, hijau, merah merupakan warna primer di alam, ya, sehingga warna lain merupakan warna sekunder. Sekunder itu berarti gabungan. Ya, contoh ini apa? 4 itu hijau, ya, hijau digabung dengan biru. Nah, jadinya sian. Nah, warna sian. Sian 3. 500 panjang gelombangnya 500 mili. Ya memang warna itu bisa berarti macam-macam ya. Kalau seorang ahli kimia, ya, warna tidak lain dari pigmen atau bahan yang diperoleh dari campuran sejumlah unsur kimia dalam perbandingan tertentu. Ya, nyampur cat apa pigmen-pigmen ini dicampur-campur sehingga kita menghasilkan warna tembok, warna ini, ya, itu kalau ahli kimia. Tapi kalau di seorang ahli fisika atau elektro, ya, bahan didefinisikan, warna didefinisikan sebagai respon mata. Jadi mata kita menangkap terhadap benda. Nah, ini sebenarnya warnanya abu-abu. Nah, kenapa? Ini kan dia memantulkan cahaya. Yang lain diserap, yang dipantulkan hanya abu-abunya. Sehingga kita menangkap ini abu. Warna biru. Ya, misalkan ini warna biru begitu. Ya bagaimana? Ya yang warna yang lain itu diserap oleh bahan ini, yang dipantulkan ya berarti warna biru 470 panjang gelombang 470 mili aja yang dilepaskannya. Ya, dilepaskan. Oke, nah ini urutan panjang gelombang dari warna ya. Jadi yang panjang gelombangnya paling besar itu infrared. Nah, nanti sebenarnya ini ada urutannya Mejiku di Mejida oranye itu. Nah, Mejiku hijau, Mejiku bibi, nila, niu itu ada di spektrum warna. Ya, ada di spektrum warna. Ya kalau di mana bisa ditunjukkan spektrum warna ya, ini nggak bisa menampilkan. Ya lain kali mungkin kita bisa menjelaskan tentang spektrum warna suatu saat. Baik. Nah, TV warna pada prinsipnya tidak beda dengan TV hitam putih, ya. Hanya saja karena ketiga warna primer merupakan induk dari semua warna mempunyai panjang gelombang yang berbeda. Maka setiap warna primer membutuhkan sistem sendiri yang akan melaksanakan proses seperti
TV hitam putih. Kalau hitam putih kan hitam sama putih. Di tengahnya apa? Grey, abu-abu. Nah, intensitasnya antara hitam, putih, di tengah-tengahnya kan ada abu-abu. Nah, abu-abu ini kan abu-abu kehitaman yang paling pekat ya di sini ya. Kemudian menuju ke putih, ke putih-putih sampai putih sebenarnya. Prinsipnya seperti itu, sama ya di TV penerima. Ya karena ini gan elektronnya cuma satu, nyala, mati. Nah begitu ya. Nyalanya terang sama tidak. Ya kalau nyala terang banget, nah, sinarnya sinar putih. Dan elektron itu ditampilkan sinar putih. Begitu. Dengan demikian secara garis besar dapat dikatakan bahwa untuk bagian-bagian tertentu TV warna membutuhkan peralatan yang jumlahnya 3 kali lipat dibanding peralatan hitam putih. Ya, sekarang sudah tidak lazim lagi hitam putih masih kita lazim di fotokopi ya, fotokopi. Tapi sekarang juga fotokopi atau orang lebih fotokopi berwarna itu juga berwarna, kemudian apa namanya print cetak warna, nah, tentang ini old fashion nah, apa teknologi lama. Nah, objek yang terdiri dari berbagai warna, ini bagaimana cara proses pengambilannya? Objek yang terdiri dari dibutuhkan 3 kamera yang secara bersama-sama melakukan scanning objek. Jadi kan konsepnya kalau orang fisika, orang elektro itu bahwa suatu benda ini sebuah objek ya ditangkap, nah maka objek tersebut yang ditangkap oleh kamera yang warna merah saja serap merahnya seberapa ya. Nah, di sini tugasnya proyektor atau penampil ya. Jadi ini kalau ini di sisi pemancar, di sisi TX, nah ini di sisi RX, di sisi penerima. Di sistem televisi, proyektor ini kan apa yang kita lihat sekarang ya, jadi di televisi itu. Yang merahnya seberapa? Merahnya sepertiga, misalkan totalnya 1. Ini dikirim. Nah, yang di sini ditangkap oleh kamera filter biru, katakanlah berapa? 2/5. Nanti dikirim 2/5. Namun ya dalam proses transmisi ya bisa jadi tidak 2/5 didapat. Ya, bisa jadi distorsi, ada noise ya. Minggu lalu kita sudah sempat bahas tentang noise figure ya. Bisa jadi kita dapatkan cuma 1/5 birunya. Warnanya menjadi kok tidak seperti aslinya. Ya memang ya karena proses adanya distorsi, adanya pengurangan, adanya pelemahan. Begitu pula yang green ya. Jadi cahaya hijau ditangkap oleh kamera hijau, kemudian ditampilkan. Pada bagian penerima ketika proyektor yang bekerja sinkron dengan masing-masing di pengirim maka hijau biru sesuai dengan yang ya ini misalkan bila potongan objek kuning yang di-scan, ini harusnya kuning ya. Kuning yang di-scan, ini warna kuning, maka yang diambil merahnya berapa, diambil birunya berapa, hijaunya berapa. Ya, jika objek terkirim berwarna kuning, maka proyektor hijau dan merah akan meneruskan cahaya yang dihasilkan ke layar, sedangkan proyektor biru tidak bereaksi ya. Kuning itu kan efek dari
merah, dan hijau. Untuk mendapatkan sinkronisasi terdiri sinkronisasi scanning yang tepat, kamera warna terdiri dari kamera monokrom, kamera merah, kamera hijau, dan kamera RGB biru, ya, dilengkapi dengan cermin pantul. Karena kan gambarnya satu saja. Ini untuk mendapatkan warna ini, nah masuk sini, ya, dipantulkan ini cermin. Kemudian ada yang karena cermin ini satu sisi sudutnya bisa memantul, bisa tembus, ya, tembus, ada yang bisa tembus di sini, dan ada yang memantul di sini. Nah, sehingga kamera ini filter, ya, ini filter merah, filter biru, nah ini filter biru, filter hijau, nah, kan didapatkan di sini penangkap warna merah, hijau, biru, dan hijau. Ya, tentu saja jika warna kuning, ya, jika warna kuning, maka di sini tidak ditangkap apa-apa, ya. Ya. E-nya atau voltasenya biru ini 0. Karena yang ada komponen merahnya dan komponen, ya, yang ada komponen merah hijau. Ya. Berikutnya tentang sinyal video warna ini, maka tegangan sinyal video warna EM, ya, tegangannya EM, terdiri atas tegangan brightness, tingkat terang, EY, dan tegangan chromance, warna EC. Jadi ini gabungan dari brightness, karena kadang di tingkat keterangannya warna ini kan bisa kita setting, ya. Kemudian ada prominence, ya, atau kontras. Kontras itu membandingkan antara keduanya, merah sama hijaunya dikontraskan, dijauhkan, semakin kontras bisa semakin gelap. Tegangan brightness ekivalen dengan tegangan sinyal monokrom non-color yang terdapat pada tegangan video hitam putih, di mana amplitudenya tergantung dari tingkat terang titiknya yang di-scan. Jadi, merah itu bisa merah terang, bisa redup. Nah, ini kategorinya redup dan terang. Redup gelap, terang. Sedangkan chromance EC merupakan penjumlahan tegangan, ya, EI dan EQ yang satu sama lain berbeda fasa 90 derajat, di mana I singkatan dari in-phase dan Q singkatan dari quadrature. Ini contoh perhitungan signal video warna, ya, ketiga tegangan EY, EI, dan EQ selanjutnya membentuk matriks, ya, matriks. Artinya ini untuk EY dengan komponen ER, seperti merah, kemudian ini hijau, ini biru, ini nilainya beda-beda, ya, dan nilai yang berbeda. Dan EI-nya, ya, intense tadi, misalkan warna kuning, ya, yang dibentuk oleh cahaya merah dan hijau dalam bagian yang sama tanpa adanya cahaya biru. Adanya cahaya biru yang mempunyai ER sama dengan 1. Maka EG sama dengan 1 dan EB sama 0. Dengan kuning itu
itu kuning dihasilkan dari merah ditambah hijau. Ya, nilainya hijaunya 1, tapi tidak ada biru ya, birunya 0. Nah, sehingga komponen matriks tersebut dituliskan sebagai berikut. Ada E, EI, dan EI. Nah, tegangan output warna merah, hijau, dan biru untuk ER, EG, dan EB. Ya, ini merah, hijau, dan biru. EJ, EI, EI merupakan tegangan brightness, lumens yang superposisikan akan memutuskan hijau. Oke, itu misalkan untuk warna kuning settingannya sekian, misalkan jadi kita masukkan ya merah dan hijau ini kan ini satu kemudian biru, birunya kan 0. Warna kuning itu kan birunya 0. Ya, karena matrik ini ya dapat angka 0,3 ya, ini settingan dari Anda di tuning di pesawat televisinya ya. Pesawat televisinya itu kan bisa diatur tingkat kecerahannya. ER merah ini 1. Kemudian hijau ini 1. Kemudian biru 0. Ya, didapat berarti EY-nya maka Y sama 0,3 tambah 0,59 ya menjadi 0,9. Untuk EI ya, untuk EI juga sama. Ya, berarti hanya ada komponen ini aja kan, R sama EG-nya saja. Berarti 0,6 dikurangi 0,28 hasilnya 0,32. Loh, di sini komponen ini apa ya? Karena ini 0, birunya kan 0. Biru ini semua kan 0. Ya, biru itu semua kan 0. Untuk warna kuning. Jadi EI-nya adalah 0,6 dikurang 0,28, 0,32. Sedangkan EG-nya ya, sama dengan 0,21 dikurangi 0,52. Hasilnya EG sama dengan minus 0,3. Jadi jika ada formula seperti ini, ya formula ini tergantung apa? Settingan kondisi, ya, kondisi di pesawat penerima. Nah, ini blok dari pemancar televisi berwarna. Ya, prinsipnya pasti sama ya, yang kita ini bagian apa, audio, kemudian ini bagian videonya. Bagian video berwarna otomatis ya harus punya 3 warna ya, 3 komponen ya, 3 komponen warna ini R, B, B, dan masing-masing memiliki Y matrik ya, kemudian I matrik dan Q matriknya tadi kan ini Y, I, dan Q ya. Nah, selanjutnya dilanjutkan ke dalam sebuah rangkaian yang digabung rangkaian namanya adder circuit, rangkaian penjumlah.
rangkaian penjumlah, kemudian dimodulasikan, baru dipancarkan. Namun demikian ada yang namanya synchronizing generator, ya, penghasil sinkronisasi, ya artinya untuk penyesuaian. Oh ternyata gambarnya terlalu terang, nanti di penerima sana malah putih semua. Nah ini harus adanya feedback, ya, untuk mengkoreksi di either sirkuitnya. Oke, saya kira materi kita tentang pemancar tentang pertelevisian cukup sekian, dan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu kembali.